kalau mau butuh waktu lama gitu ya, waktu lama paling cepat 1 minggu. Bayarnya sekitar 4 juta ya untuk menyelamatkan file, tapi 50-50. Jadi kalau nggak 50-50 kan saya mau ya, tapi 50-50 itu kan jadi mana duit ya, karena 50-50 saya nggak mau kan, karena 50-50 akhirnya saya bilang kalau 50-50 ya gimana, saya bilang gitu. Kalau ya kalau bisa selamat, kalau enggak ya kan saya sudah bayar mahal, saya bilang seperti itu. Ya itu Pak, memang karena ini apa, karena filenya itu sudah dikunci seperti itu, bilang sudah dikunci seperti itu, memang ada ini apa, ada resikonya seperti itu. Dan akhirnya saya apa, nyerah gitu ya, nyerah. Gimana lagi kan, membayar mahal 4 juta tapi daripada hasilnya enggak dan itu yang agak saya khawatir itu nanti laptop saya itu nyala sekitar seminggu lebih ya tanpa stok. Jadi nanti masnya itu masuk ke underdose gitu ya. Jadi saya pernah nyoba sekali. Begitu kena, saya coba langsung browsing itu, saya nyoba masuk ke underdose itu. Terus saya coba menyelamatkan satu file. Jadi satu file sekitar 500 kilobyte itu residunya sekitar ya 30 giga. Jadi teman-teman bayangkan, jadi satu hanya mau mengambil satu file itu saya sampai ini apa, membuat residu data sekitar 30 giga. Itu luar biasa. Jadi satu tiap ini ya menyalakan antivirus, saya masuk underdose, terus apa cepet-cepetan, jadi itu harus virusnya masuk langsung saya matikan. Sampai capek sekali saya tuh hampir 3 jam itu. Jadi merasakan oh ya pantas itu masnya itu mintanya 4 juta gitu ya. Jadi saya coba ngambil satu file aja dari satu folder yang bisa selamat dengan satu file, tapi residu datanya sampai 30 giga. Jadi mungkin gitu teman-teman ya, ini pengalaman saya, jadi pengalaman kita bersama. Jadi saya sekarang memang belum punya bahan ngajar ya, hilang semua. Jadi saya sudah ikhlas, daripada nggak ikhlas kan sakit hati ya. Udah saya ikhlas, terus saya coba ini hubungi kakak-kakak kelas yang pernah saya ajar gitu. Alhamdulillah sudah banyak yang ngirim saya di email saya, jadi saya tinggal nanti bisa mengumpulkan untuk bahan ngajar ya. Terutama yang alhamdulillah yang mata kuliah astronomi itu langsung disupport oleh Bu Ana dan Bu Yesi. Sudah punya bahan-bahannya. Yang lain banyak yang nggak selamat ya, sebetulnya bikin ini apa, buat apa laporan keuangan langsung hilang ya. Alhamdulillah saya masih punya ini, saya masih punya apa, kwitansinya ya. Memang nggak usah diketuni ya, saya merasa gitu, saya sudah nggak enak badan, kalau saya ketun tambah stres ya, tambah nggak enak ya. Jadi memang ini, jadi mungkin teman-teman yang senang yang nge-crack ya. Jadi kalau saya sekarang ini nggak, saya tidak pakai crack, saya pakai Windows asli dan Word asli ya, Office asli. Bayarnya 250, jadi memang modelnya buka portal gitu ya. Di saya dikasih key-nya ya, beda. Kalau dulu itu waktu saya masih di Semarang itu ada ini, ada tempat namanya Nafiri. Nafiri itu dekatnya Udip ya. Mungkin kalau teman-teman pernah ke Udip itu ada toko besar itu ya, toko besar itu di sana dulu menyewakan. Jadi kalau kita mau apa, mau install buat apa Office asli, tinggal rental ya, bayar berapa. Tapi sekarang sudah nggak bisa ya, itu terakhir tahun 2010-an, terus digeruduk polisi ya, dengan apa itu dulu mulai undang-undang apa itu musik ya, nggak boleh apa itu, nggak boleh apa bajak gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak bajak ya, jadi satu satu lisensi dijual kan, sebenarnya untung kan. Misalkan kalau kita beli Office asli kan sekitar 4 jutaan ya, 3,5 sampai 4 juta ya. Kalau Windows ya sekitar segitulah kalau kita asli itu. Nanti kalau itu kan di share key-nya kan, sebenarnya kalau yang beli misalkan ya, misalkan saya tuh beli kan 250.000 ya, kalau yang beli dia 20 orang kan sudah 5 juta ya. Tapi mungkin sekarang juga pihak Windows juga pintar juga, mungkin dibatasi ya, maksimal berapa. Kalau dulu tuh nggak dibatasi. Ya gitu teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya, minggu kemarin belum mulai, malah ini ya saya juga masih gerilya mencari bahan-bahan kuliah ya, karena laptop saya ini udah habis semua. Jadi saya trauma, nggak mau mencoba mengcopy ya, mengcopy file yang tidak bisa dibuka. Khawatir saya kenal lagi, karena saya pernah mengalami seperti itu waktu S2 itu. Pernah. Ya ini saya belajar menghancurkan virus dari dalam. Ya, jadi kalau teman-teman pernah ya kemarin tahu VBA itu ya, kita kan sebenarnya bisa menghancurkan virus dari dalam. Tapi kita mainnya underdose ya.
Kayak gini baru 13 orang kita mulai saja. Minta tolong ini ya, videonya dinyalakan ya. Mau saya screenshot untuk bukti kuliah kita hari ini. Masih beberapa yang belum nyala. Satunya lah sama Mbak Amin ya, Mbak Amin Suryani. Oke, sebentar. Mbak Rizka, bisa nyala nggak Mbak Rizka? Ini saya sudah menyalakan tapi belum muncul Pak gambarnya. Oh, mungkin jaringannya Mbak. Iya Pak. Kita tunggu yang lain. Sebentar. Masih ada beberapa yang belum menyalakan. Ini teman-teman di rumah semua ya, nggak ada yang ini. Nggak ada yang pernah jalan ke kampus. Saya Pak nanti siang ke kampus Pak Tulan. Cara apa Mas? Ini sih Pak, mau cari kos sih Pak nanti sekalian ke kampus. Oh praktek Mas? Nggak mau cari kos? Iya soalnya ini ya Pak, kalau dari pengamatan saya, kayaknya semester ini banyak yang offline sih Pak, kalau dari pengamatan saya. Soalnya kemarin saya juga daftar jadi aspar juga, takutnya nanti bolak-balik gitu Pak. Oh, rumahnya mana Mas? Saya Klaten sih sebenarnya Pak. Klaten, sebenarnya dekat juga. Iya. Pengen aja sih Pak juga. Kan juga biar ini ya Pak, biar fokus juga nggak mengganggu. Kalau di rumah kan kadang malah ini sih kalau menurutku malah apa ya sibuk banget gitu. Habis kuliah nanti terus diminta tolong orang tua ini itu malah kayak banyak banget aktivitas. Sebenarnya nggak apa-apa sih Mas ya. Jadi kalau saya lihat itu daring itu bagusnya merasa dekat orang tua ya. Harusnya itu ini ada sisi positifnya itu bisa maksimal ya. Kalau kos itu saya dulu merasakan ini ya banyak gangguannya ya. Apalagi kos itu kosnya banyak bermacam-macam jurusan. Ada yang rusak orang ekonomi itu mas senangnya gejreng-gejreng ya. Main catur. Kalau saya pribadi itu kalau di rumah itu sangat enjoy ya. Kalau dulu di kos itu banyak gangguannya ya, banyak gangguannya. Memang kalau di kos itu ada sisi positifnya ya. Kita kalau misalkan mau fokus belajar itu bisa ya. Tapi kalau saya di rumah itu kalau dulu malam mas, malam ya. Ya itu nanti kan kita kembali ke teman gimana hati-hati saja ya. Karena ini banyak di lab pusat katanya banyak yang positif gitu ya. Saya tadi pagi dikabari Bu Rita ya. Jadi kadang kita nyebutkan hati-hati seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman sudah saya screenshot ya. Kalau mau off kamera tidak apa-apa. Baik, kita lanjut ya. Jadi kita hari ini akan sedikit bahas tentang kontrak kuliah ya. Kita bahas kontrak kuliah saja. Akan coba saya share ya kontrak kuliah kita siang ini.
Oke, sudah tampak? Sudah Pak. Oke, baik ya, kita ini barusan saya unduh dari Siakat ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat di sana ya. Jadi memang untuk fisika SMK itu termasuk mata kuliah pilihan yang tidak terlalu merepotkan sebenarnya. Tapi kuncinya nanti teman-teman harus untuk tugas-tugasnya biar teman-teman tidak repot, teman-teman harus rajin browsing, intinya gitu ya. Teman-teman harus rajin browsing untuk menyiapkan tugas-tugasnya. Ini kan kebetulan teman-teman pas semester 6 ya. Jadi kalau semester 6 itu pas nanti ada mulai ya disibukkan dengan dengan misalkan micro teaching gitu ya. Itu kan juga tagihannya banyak ya. Jadi nanti coba silakan, saya yakin teman-teman sudah mulai berpikir ke sana ya, biar tidak terlalu repot ya. Kalau pengalaman saya kemarin ngajar PPG itu, guru-guru itu tidak terlalu kerepotan karena mereka biasa browsing ya. Jadi ada grup guru itu kadang-kadang tuh mereka share materi perangkat pembelajaran. Dan nanti silakan teman-teman cari itu, terus nanti tinggal dimodifikasi biar teman-teman nanti tidak kesulitan dalam membuat perangkat ya. Jadi nanti ada beberapa tujuan ya. Kalau kita bicara CPMK sebenarnya tujuan ya pembelajaran secara umum ya. Jadi nanti yang pertama diharapkan teman-teman ya nanti menguasai standar kompetensi, standar isi, standar proses, dan standar penilaian untuk mata pelajaran fisika di SMK. Jadi paling enggak nanti kita banyak membaca tentang peraturan menterinya ya. Sudah saya sertakan, nanti teman-teman tinggal mencari. Kemudian nanti teman-teman harus memahami perbedaan kurikulum ya, fisika di SMA dan di SMK ya. Nanti kita akan belajar bersama ya, seperti apa sih kurikulum di SMA, kurikulum di SMK seperti apa. Kemarin kan sudah dengan Bu Rini biasanya sudah banyak ya membahas tentang kurikulum. Biasa fokus kita di SMA, kalau di SMK nanti ada tersendiri. Kemudian ini yang nanti menjadi pokok kita ya, membuat perangkat pembelajaran fisika dengan pendekatan set ya. Jadi kalau kita tahu set itu ada science, environment, technology, and society ya. Jadi bagaimana kita mengajarkan fisika itu dengan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai cara pandang ya. Jadi ada sainsnya, misalkan fisika kita bicara tentang momen gaya ya, momen gaya, saya momen gaya. Nanti lingkungannya, environmentnya kita bicara misalkan momen gaya itu ada kaitannya dengan apa. Misalkan kita bicara dengan kalau kita bicara produk ya, kalau SMK kan arahnya produk ya. Misalkan kita bicara dengan adanya hasil-hasil otomotif ya. Nah, kalau ada teknologi, kalau kita bicara teknologi, misalkan kita bicara kaitan dengan sistem transmisi. Kalau ada society, ya nanti misalkan kira-kira apa efeknya teknologi dari transmisi itu. Mungkin teman-teman kalau lihat gambarnya kan, kalau kita bicara transmisi matic ya motor matic gitu. Motor matic itu kan termasuk hal yang menarik ya. Karena di sini semua ada ya. Coba sekarang kita lihat dengan adanya motor matic itu ya namanya society-nya itu sangat hidup ya. Masyarakat sangat hidup. Biasanya dulu namanya perempuan itu pergi kemana-mana diantar, sekarang kan tidak ya. Bahkan mereka tuh lebih garang daripada pria ya kalau naik motor ya. Luar biasa sekarang kalau perempuan naik NMAX atau naik naik Vario itu ngeri ya, luar biasa. Jadi kelihatannya 100 tuh mereka biasa ya. Jadi itu satu efek ya society-nya. Jadi nanti kita akan belajar bersama bagaimana set itu. Yang terakhir, nanti teman-teman juga akan belajar bagaimana membuat perangkat pembelajaran itu dengan menggunakan STEM atau STEMA. Jadi STEM itu Science, Technology,
engineering matematik ya. Kalau STEMA itu ada artnya, jadi kalau misalkan apa ada seninya ya, jadi misalkan kalau kita mengajarkan konsep konsep momen gaya itu kan, kalau kita bicara STEM juga banyak ya yang bisa masuk, kita bisa masukkan di sana, tinggal nanti cara pandang kita seperti itu. Dan ini di internet banyak ya, di internet banyak. Dan kalau di kita itu memang ada penyakit ya, orang Indonesia itu orangnya perfeksionis ya, harus semua masuk. Jadi kalau kita bicara STEM ya masuk. Kalau di beberapa negara ya seperti di Jepang itu nggak harus ya. Jadi misalkan kalau kita ngajar bisanya sains teknologi matematik ya udah, yang lain nggak usah masuk ya gitu. Tapi kalau di Indonesia masih saklek luar biasa gitu ya. Ini sangat menarik ya untuk STEM ini. Jadi saya pernah ikut kuliah umum dari seorang dosen dari Amerika, dia itu ngajar STEM ya, desain UNS gitu ya. Itu jadi kalau kita bicara STEM itu, kalau di versi beliau itu nanti murid sangat enjoy ya, sangat enjoy. Jadi misalkan waktu itu dosennya cerita, jadi beliau itu lama di daerah Manila ya, Filipina gitu, daerah Manila Utara seperti itu, biasa dekat pantai gitu, cerita. Jadi di sana itu banyak ini ya, kasusnya mirip Indonesia, di dekat Muara Angke, isinya rob gitu, isinya rob. Akhirnya beliau berpikir bagaimana sih menggunakan konsep STEM di sana, seperti untuk membuat ikan yang lebih safe gitu kan. Jadi kalau kita tahu ikan asin itu kan termasuk standar makanan yang buruk ya. Kenapa buruk? Karena itu kan dijemur di pinggir jalan gitu kan, dengan kondisi apapun. Artinya kadang-kadang ini ada kotoran masuk gitu kan, ada lalat masuk, itu kan memang di sana dikasih kadar garam yang sangat tinggi biar tidak ada pembusukan. Tetapi ada efeknya kan. Efeknya apa? Kalau kita banyakkan garam, tidak hanya manusia ya, jadi mungkin teman-teman kalau mau coba tumbuhan aja itu dikasih garam tinggi, dia akan mati. Jadi kalau teman-teman boleh nyoba, kalau mau membunuh tanaman ya, misalkan di sela-sela paving itu dikasih air panas mendidih, nanti dicampurkan garam, itu akan mati ya, akan mati. Karena pengaruh kadar garamnya tinggi. Apalagi manusia ya, sekarang orang Indonesia kan ini ya bahaya dengan dengan orang obesitas ya, banyakkan di rumah ya, dengan di rumah kurang aktivitas, maunya makan terus, dia badannya gemuk gitu kan, badannya gemuk. Terus yang punya riwayat darah tinggi itu luar biasa ya. Nanti kan larinya ke stroke, ke gula, macam-macam. Jadi itu yang menjadi dasar ini orang Amerika itu ya, bagaimana mengajarkan konsep STEM yang berbasis pada pada masalah yang dihadapi masyarakat. Jadi harapan nanti seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara STEM itu ya seperti itu, set seperti itu. Baik, jadi nanti untuk penilaiannya ya, jadi untuk penilaiannya pertama, untuk keaktifan partisipasi itu nanti kita ambil 15%, artinya tiap pertemuan itu kan ini ya satu kali ya. Jadi kalau tiap teman-teman tiap sekali absen ya nanti -1 ya. Jadi ini kan tiap ya bisa mengilah teman-teman datang absen, jadi nanti akan saya nilai presensinya terakhir ya. Jadi kalau hadir itu 1, kalau nggak hadir kan 0 ya. Kemudian proyek ya, jadi ini yang nilai terbanyak membuat perangkat pembelajaran di SMK. Jadi nanti bobotnya 55%. Nanti ada soal kognitif ya, ada UTS dan UAS, tapi ini hanya 15%. Artinya nanti teman-teman yang fokus yang ini ya, yang proyek membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk referensinya, jadi nanti silakan teman-teman mulai nyari ya. Jadi di internet banyak. Misalkan yang pertama ini Standar Nasional Pendidikan Fisika SMK itu ada.
di PP nomor 34 tahun 2018. Ada juga kerangka dasar dan struktur kurikulum SMK, ini ada di Permendikbud nomor 70 tahun 2013. Ada KI dan KD, ini untuk SMK ya. Ini untuk buku pegangan utamanya. Untuk fisikanya teman-teman boleh pakai survei, yang lain juga boleh ya, tidak harus pakai survei ya. Jadi kalau kenapa ini saya tulis survei, karena survei itu kan ini ya lebih safe ya, lebih safe ke fisika. Kalau misalkan kita pakai Giancoli itu dia tuh agak cenderung ke teknik ya. Tipler juga gitu. Tapi kalau mereka akan ada versi bahasa Indonesianya. Tapi kalau survei itu versi bahasa Indonesianya kurang dapat dipercayai ya, agak ini ada yang miskonsepsi seperti itu. Berikutnya Binaja 2004 tentang pedoman pengembangan silabus pembelajaran berdasarkan kurikulum 2004 bervisi dan pendekatan set ya. Jadi jangan dilihat kurikulumnya ya, kita lihat setnya ya, kita lihat setnya. Kenapa ini saya masih pakai? Karena ini termasuk yang masih ini ya, masih update ya. Set itu sampai sekarang masih update ya, dipakai di mahasiswa teknik. Yang terakhir Miarso tentang perancangan pembelajaran inovatif ya, untuk modul PPG ya. Jadi coba nanti saya mau masuk lagi ke web PPG. Jadi kemarin saya ngajar PPG itu terus saya dapat materinya ya. Karena ya qadarullah itu laptop saya hilang, akhirnya saya nggak nyimpen. Coba nanti saya coba masuk lagi, semoga masih bisa. Jadi kalau masih bisa saya nanti bisa ngambilkan ini ya, saya bisa ngambilkan materinya. Jadi di modul PPG itu isinya ya ini tentang perangkat pembelajaran inovatif ya. Nanti saya juga kalau misalkan paketnya nggak bisa, saya bisa minta tolong ke mahasiswa ya, masih ada beberapa yang sering kontak saya, nanti saya bisa minta file ke mereka ya. Untuk minggu depan ya, jadi untuk minggu depan itu kan agenda kita adalah ini, memotret tentang pembelajaran ya, fisika di SMK. Jadi nanti teman-teman tugasnya minggu ini silakan nanti baca ya, boleh baca jurnal atau apapun, web juga boleh, tentang ini, tentang pembelajaran fisika di SMK seperti apa. Nanti syukur-syukur teman-teman sempat wawancara dengan siswa di SMK ya. Mungkin teman-teman punya tetangga ya. Jadi kalau di SMK itu kan fisika terus IPA itu kan tidak diajarkan di kelas 10 11 ya. Tidak di 11 12 ya, hanya di kelas 10. Jadi mereka hanya di kelas 10, jadi mereka dipadatkan di sana. Padahal itu kan sangat penting ya untuk anak SMK itu, yang namanya fisika itu sebenarnya kan termasuk kritis ya. Akhirnya kan kita kembali ke kebijakan pemerintah, akhirnya dimasukkan ke dalam rumpun IPA, yaitu hanya ada di kelas 10 ya, di kelas 10. Jadi nanti silakan teman-teman coba ya diwawancarai ya, sambil buka jurnal boleh. Sampai nanti juga kalau punya teman guru fisika SMK silakan nanti coba diwawancarai, kira-kira seperti apa sih respon mereka terhadap pembelajaran fisika seperti itu. Ini untuk minggu depan ya. Ini kemudian selanjutnya nanti kita akan bicara tentang silabus ya, fisika SMK. Jadi nanti kita akan coba bahas bersama ya, nanti teman-teman akan ini mencoba menjabarkan ya. Jadi kita kan memang perlu menjabarkan ya, jadi menjabarkan kira-kira seperti apa sih silabus fisika SMK. Jangan khawatir, sudah ada referensi, nanti teman-teman tinggal nyari. Kemudian yang pertemuan ketiga, nanti kita akan membandingkan dosen di fisika di SMA dan di SMK. Paling nggak nanti kita tahu ya, ada ininya, ada perbedaan utamanya. Jadi sekarang kalau kita lihat sama-sama S1 itu ada yang namanya D4 ya, kan ada D4. Sebenarnya kan dia satu, tapi beda visi dan misi kan. Kalau di SMA juga gitu kan,
Kalau teman-teman mungkin punya saudara yang ada di di SMK 7 Semarang itu kan, itu SMK di sana 4 tahun. Kayak lain kan SMK hanya 3 tahun ya, hanya 3. Tapi kalau teman-teman nanti lihat bagaimana model pembelajaran SMK, nanti akan harusnya itu berbeda sekali dengan di SMA. Saya pernah ngajar di SMK selama sekitar 1 tahun di SMK Telkom itu memang arahnya berbeda. Jadi kalau kita ngajar anak SMA dan SMK itu kalau sama ya nanti mereka nggak akan tertarik. Kita harus bisa membedakan, ya, harus membedakan. Kalau mungkin teman-teman yang bukan orang sekitar Solo, mungkin pengen ngerti bagaimana SMK yang bagus ya, ada SMK Mikael ya. Kalau dulu boleh dulan ke sana, zaman saya masih dulu sering dulan ke sana. Itu kan di Mendungan itu ke utara ya, itu kan nanti Mendungan ke utara, sebelum tembus jalan Adi Sucipto itu ada kampus ya kiri jalan itu. Kalau yang D3 kan di dekat pom bensin itu ya, Colomadu ya, itu Colomadu yang arah setelah Soropos itu. Sebelum kalau dari kampus setelah Soropos ya, itu kelihatannya masuk susah. Kalau di yang D3 itu susah. Tapi kalau yang SMK Mikael, saya dulu kalau sore sering dulan ke sana lihat bagaimana, kenapa sih anak-anak Mikael itu cenderung cepat mudah kerja gitu ya. Karena memang beda ini ya, beda kebiasaannya dengan anak SMK lain. Jadi kalau waktu itu saya ingat sekali sering lihat anak SMK Pancasila itu senangnya ini ya tawuran ya. Banyak sekali anak-anak SMK itu waktunya longgar untuk gelut itu dari dulu seperti itu. Tapi beda kalau kita lihat di anak SMK MKL itu enggak, SMK 7 Semarang enggak pernah terdengar mereka. Karena memang mereka ngejar kompetensi. Ya. Rata-rata sebelum lulus kan sudah kerja ya. Rata-rata mereka seperti itu. Itu yang mungkin perlu jadi perhatian juga. Jadi kenapa sih SMK itu ada yang seperti itu? Kalau yang di Solo yang lumayan tuh warga itu agak mending ya. Agak mending. Jarang terdengar mereka aksi tawuran, tapi yang keluar ya dan kemudian itu SMK mudah sekali tersulut emosi gitu kan. Jadi nanti kalau kita guru cara mengajar di SMK dan di pembelajaran berbasis set. Terus pertemuan selanjutnya adalah pembelajaran berbasis STEM atau STEAM ya. Jadi nanti boleh. Jadi kita kan nanti menambahkan art-nya itu tergantung ke kita. Kalau memungkinkan kita boleh menambahkan ada unsur art-nya. Kalau tidak ya cukup STEM-nya aja seperti itu. Kemudian yang ke selanjutnya ini nanti teman-teman mulai kerja mandiri, nanti mulai kita diskusi ya. Jadi di sana teman-teman nanti mulai merancang pembelajaran. Pertama materi dinamika dan kinematika ya di SMK ya. Jadi nanti teman-teman bebas ya, apakah menggunakan set, STEM atau mungkin menggunakan ini PBL ya, terserah gitu ya. Tapi kalau saya rasakan cenderung ini ya, mending pakai set atau STEM atau pakai set gitu kan. Kenapa? Kalau pakai PBL itu anak-anak SMK nggak terlalu suka gitu ya, kecuali proyeknya itu proyek mereka. Misalkan kalau kita ngajar konsep konsep fluida, kita bahasnya misalkan rem gitu ya, itu mereka nanti tertarik gitu kan. Tapi kalau kita misalkan kinematika, dinamika, kok hanya bahas tentang rumus ya, mereka malah jadilah sendirilah anak SMK seperti apa gitu ya. Kemudian nanti setelah itu kita ini ya UTS tidak terlalu bermasalah, hanya 15% penilaiannya. Kemudian di pertemuan ke-9 nanti teman-teman buat perangkat pembelajaran suhu dan kalor ya. Jadi ini kan termasuk materi yang banyak dipakai dan aplikasinya banyak ya. Ada guru SMK itu menghubungi saya
sekarang menjadi guru di SMK perbatasan Kartosuro dan ini ya Boyolali. SMK berapa saya lupa itu ya. Jadi beliau itu pernah tanya-tanya saya kayak gini, mengajarkan membuat ini ya membuat suatu produk. Jadi beliau itu mengajarkan fisika, terus arahnya nanti siswa itu diajarin buat produk, kalau nggak salah dulu seperti fiber seperti itu ya. Jadi kalau seperti itu siswa itu tertarik gitu ya, tertarik. Tapi kalau kita hanya mengajar teori rumus itu mereka nggak akan tertarik. Dan nanti arahnya ke sana ya teman-teman ya. Tapi nanti kita tetap acuannya ke silabus ya. Jangan sampai nanti kita asal membuat materi tidak berpegang ke silabus. Berikutnya adalah fluida. Nah, fluida ini juga nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah. Nanti kita tinggal ini kan kalau untuk anak SMA cocok sekali ya. Tinggal nanti kita pilih kira-kira materi yang cocok apa. Artinya kalau nanti kita di SMK itu kan tidak boleh sepadan di SMA. Nanti kita harus pintar-pintar memilah materi yang cocok. Setelah fluida nanti ada termodinamika. Nah ini juga materi favorit anak SMA ya. Jadi kalau kita bicara misalkan kulkas ya, kita bicara mesin pembangkit panas ya, itu kan nanti kita masuk di sana ya. Kemudian selanjutnya adalah ini ada materi gelombang, tarian gelombang. Ini kan memang kaitannya banyak ya. Jadi ini memang saya pilih materi yang nanti bisa dibuat stamp dan set, nanti teman-teman tinggal membuat perangkat pembelajaran ya. Terus optika dan terakhir adalah ini tentang listrik ya. Jadi mungkin kalau teman-teman perhatikan itu kan jamnya kok banyak sekali ya, ada 100 menit plus 240 menit. Jadi kan sebenarnya 100 menit itu kan pertemuan kita aja ya, pertemuan diskusi pakai ini untuk membuat tugasnya ya, buat tugasnya seperti itu. Jadi ya, kalau kita ingat definisi 1 SKS itu kan 50 menit ya, 50 menit tatap muka, terus dan 120 menit tugas terstruktur ya. Ada berarti yang 60 menit itu tugas terstruktur, 60 menit itu tugas mandiri. Artinya itu kalau kita bicara 1 SKS itu berarti 170 menit. Jadi kalau teman-teman ngambil 1 minggu itu 24 SKS itu kan berarti sebenarnya kalau kita ini ya, kalau kita kembalikan ke ke konsepnya dikti, teman-teman nggak akan sempat dolan ya. Dosennya juga susah ya kan, kerja seperti itu ya. Tapi itu memang ini ya, memang hal yang harus kita terima seperti ini. Baik, seperti itu teman-teman ya. Ya, silakan mungkin kalau ada yang perlu kita diskusikan. Mungkin ada yang materinya kurang banyak atau bagaimana. Ya, silakan Mas Hoirul ya. Iya Pak, izin bertanya Pak, tadi kan bobot dari nilai yang project itu kan hampir 55 ya Pak, kalau tidak salah ya tadi. Nah untuk projectnya itu apakah selalu mandiri atau ada project kelompok nih Pak? Mandiri saja Mas, mandiri. Jadi kalau kelompok nanti malah repot ya, mandiri aja. Jadi nanti buatnya, itu kan misalkan kita bikin ini ya, bikin perangkat tentang fluida misalkan. Jadi buat mandiri aja, diskusi juga boleh tapi tetap hasilnya beda ya. Jadi kan kalau kelompok nanti itu penyakitnya itu ada yang numpang itu ya. Saya sering melihat fenomena efek daring itu luar biasa ya. Jadi kalau menurut saya loss learning itu bukan untuk loss materi bisa dipelajari, tapi yang lossnya itu adalah loss etikanya ya. Mungkin kalau saya lihat itu ya. Jadi saya lihat anak-anak SMP itu nakalnya luar biasa. Jadi nakal dari arti tidak jujur ya.
Saya lihat kalau ada tes itu kan ada software itu ya. Jadi kalau misalkan ada tes matematik gitu kan, soalnya kan tinggal ditulis ya, ditulis nanti difoto lewat Android bisa dikerjakan oleh softwarenya itu kan. Sampai segitu itu kan sebenarnya pembodohan sekali kan. Coba kalau kita tidak lihat filosofisnya itu kan, kalau tidak lihat filosofisnya kesannya kan mereka cari nilai. Pertanyaannya kan kalau mereka itu apa-apa tuh tinggal jepret di foto terus dimasukkan ke software terus dikerjakan, itu kan akhirnya kan jadi apa kan, mereka nggak tahu ilmu kan. Padahal kan sebenarnya kalau kita belajar fisika, belajar matematika kan tujuannya biar apa, biar nanti waktu mereka kerja itu tahu menggunakan. Coba insinyur tidak tahu vektor, coba bayangkan ngerinya yang luar biasa kan, bangun jembatan langsung ambruk kan, karena tidak pernah tahu vektor, tensor seperti itu. Jadi yang saya lihat itu kelihatannya kok yang membahayakan itu ya. Ada lagi yang main Google ya. Sekarang orang itu kan nggak membaca ya. Jadi kalau saya lihat itu yang materi-materi SMA, SMP itu kalau ada soal langsung anak-anak itu browsing soal di Google. Ya, kadang ada juga yang nakal juga, ada yang di ruang guru seperti itu. Ya kalau untuk kita sih nggak masalah, kalau saya untuk mahasiswa kan jarang ya orang share itu ya. Tapi kalau coba mungkin teman-teman lihat ya, yang untuk pembelajaran dari SD sampai SMA itu orang tuh berlomba-lomba ngupload materi, berlomba-lomba materi. Kadang-kadang soal gurunya itu ada soal ujian dari guru langsung diketik di Google. Mereka sampai segitunya itu kan. Jadi kalau saya lihat kalau gurunya nggak kreatif ya udah bahaya ya. Kenapa bahaya? Semua materi sudah bisa diambil oleh siswa ya, seperti itu. Jadi kalau ini nanti nggak masalah, yang penting nanti teman-teman boleh diskusi tapi nggak boleh sama persis ya. Kalau saran saya seperti tadi itu ya, browsing, ada grup guru, jadi ada guru itu punya grup yang nanti mereka meng-share materi-materi, nanti teman-teman tinggal ambil gitu ya, tinggal dimodifikasi ya biar tidak berat lah. Jadi tidak berat. Saya juga termasuk sebenarnya nggak terlalu enjoy ya dengan menggunakan model kuliah sekarang. Mungkin teman-teman kan sekarang sama semua ya, dosen pakai proyek ya, proyek sama studi kasus kan. Itu kan sebenarnya juga dosen juga tidak enjoy. Kenapa? Saya semester kemarin itu ngoreksi sampai hampir 3 minggu. Jadi karena saya tertumpuk pekerjaan, saya banyak mengajar. Waktu saya sadar itu sudah di ultimatum, tinggal 3 minggu ngoreksi. Akhirnya saya lihat semua catatan selama ngajar. Saya lihat siswa yang aktif mana, tidak mana, tugas-tugasnya satu-satu kan, tiap minggu ada tugas ini ya kan. Ini kan itu kan nanti ditagih, itu kan luar biasa. Jadi saya juga termasuk yang tidak enjoy ya, sehingga saya menyarankan biar teman-teman juga tidak terlalu berat gitu ya. Itu kan nanti kan ini kalau micro teaching itu kan ada yang mungkin dosen mengendaki per keterampilan itu ya, ada yang keterampilan penuh, ada yang mungkin ngajarnya langsung pakai Google Meet, ada yang langsung pakai luring. Itu kan tidak semua kita siap ya, tidak semua siap kan. Jadi kan itu mungkin sekarang mungkin teman-teman belum merasakan, tapi nanti kalau sudah mungkin pertemuan 3-4 mungkin baru merasakan. Karena saya sering lihat itu dulu waktu masih luring ya, ada mahasiswa itu nyerahkan saya itu perangkat pembelajaran masih hangat gitu ya. Jadi udah terlambat, kertasnya masih hangat. Artinya apa? Mereka kan barusan ngeprint ya. Itu kan coba saya merasakan jam 10 ngajar, mereka setengah 10 masih di rentalan ya, masih ngeprint gitu ya, ngeprint terus diserahkan ke desainnya. Itu kan juga beban yang cukup berat. Jadi kalau saya dari dulu tuh menyarankan untuk yang saya bimbing, biasanya menyarankan cari perangkat dari kakak tingkat, tinggal kita perbaiki. Jangan sampai nanti kita itu mendadak gitu ya. Untuk pembelajaran kita bisa melihat di YouTube gitu ya. Jadi biar ini tidak terlalu berat ya, Karena kalau semua mata kuliah tuntutannya sama, teman-teman yang repot ya. Jadi misalnya ngambil 21 mata kuliah, ada yang mungkin mengambil kampus Merdeka. Ya, yang kampus Merdeka kan lumayan ya, tapi tagihnya juga lumayan. Jadi yang ngambil kampus Merdeka itu kan juga ini kan kelihatannya awalnya enak, tapi saya yakin di dalamnya itu
ada yang kemarin sama mengundurkan diri ya, ada yang kakak tingkat kemarin itu juga seperti itu. Jadi akhirnya dua yang lapor ke saya itu mengundurkan diri karena sebagai ketua rekognisi itu, karena ini kesulitan ini berbagi waktu gitu. Ya baik seperti itu ya. Jadi nanti untuk tugasnya tugas-tugas mandiri biar teman-teman juga kan sudah, saya yakin nggak terlalu repot lah kalau hanya untuk mengerjakan ini ya, untuk mengerjakan tugas-tugas tugas-tugas dari kuliah ini. Ya, silakan, mungkin ada lagi. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Jadi kan kemarin saya sempat bertanya sama beberapa anak SMK terkait mata pelajaran fisika yang ada di SMK. Nah itu saya mendapatkan bahwasanya di setiap SMK itu materinya tidak sama. Jadi ada yang di SMK ini kelas 10-nya dapat ini, tapi di SMA 1-nya nggak dapat. Terus ada yang kelas 11-nya masih ada fisikanya, ada yang kelas 11 sudah tidak ada fisikanya. Nah itu untuk silabus fisika itu atau emang setiap sekolah sama, setiap sekolah itu berbeda atau bagaimana ya Pak? Ya, Mbak. Sebenarnya itu harus setiap sekolah sama, Mbak. Tapi memang kadang-kadang ini kan dimasukkan ke mulok ya. Jadi kalau kita lihat itu di SMK itu berapa di Solo ya, itu kan kebetulan yang ngajar itu Mas Sabto ya. Di Mas Sabto itu penggemar bola ya. Saya dulu sampai bilang gini, Mas, kalau ketemu Pak Jokowi di istana, Mbak bilang Mas seperti itu ya, bilang biar tidak sembarangan ngangkat menteri gitu ya. Itu kan guru-guru mereka nggak dapat 24 jam gara-gara itu, gara-gara fisika di SMK itu hanya di kelas 10 ya, kelas 11 12 tidak dapat. Padahal kan rata-rata yang namanya satu sekolah itu kan banyak guru ya, hanya mereka harus bagi-bagi ini kan, harus bagi-bagi jam itu, akhirnya kan ada yang ini terkorbankan. Walaupun ada yang ini ya, kali misalkan tadi yang ditanyakan oleh Mbak Amin Suryani tadi kan, ada sekolah itu membuat model ini SMK seperti di Mulok ya, jadi muatan lokal gitu ya. Ada yang seperti itu, memang ada. Itu nggak masalah, itu kan karena memang dikembalikan ke sekolah. Ya, jadi pintar-pintarnya guru itu untuk mencukupi jamnya. Karena ada juga yang ini, misalkan guru fisika mengajar ini, mengajar keterampilan ya. Itu kan banyak sekarang ya muncul keterampilan. Atau mungkin kalau teman-teman lihat juga di SMA itu ada penjurusan IPS ambil fisika gitu ya. Tapi ini memang betul-betul agak lumayan, mungkin teman-teman sudah tahu ya, sekarang ada model SKS itu ya. Model SKS itu kan sekarang siswa itu kan mengambil mata pelajaran itu kan sudah tidak ada kewajiban ngambil matematik, fisika, kimia, ekonomi, nggak ada kewajiban. Tapi itu teori ya. Teori. Kenapa teori? Kalau itu diterapkan nanti sekolahnya kan bisa hancur ya. Coba teman-teman bayangkan. Semua siswa misalkan tidak suka fisika, matematik, tidak ada yang ngambil. Mereka numpuk sukanya misalkan sosiologi. Itu kan apa nggak jadi masalah ya. Jadi ada kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Kakul di SMA 1 Kartosuro dari sama Bu Hilali itu ya, akhirnya ini Pak ke saya tuh bilang gitu, dan nanti tetap kita arahkan, jadi tidak mungkin kalau dilepas. Kalau dilepas nanti seperti di kampus lumayan, karena mahasiswanya tidak sebanyak di SMA. Coba kalau di SMA satu kelas itu ada 30 orang ambil mata pelajaran yang beda-beda,
ya kan? Ngaturnya gimana coba teman-teman bayangkan ya kan, teman-teman saya satu angkatan ngambil, ada yang ngambil mata kuliah ini gitu kan. Kalau di sama coba bayangkan, apakah ya dosen apa gurunya cukup, satu, yang kedua ruangannya apa juga ada, kan nggak mungkin dicampur kan, biasanya kan mereka komunal. Jadi itu mungkin apa yang nanti mungkin teman-teman perlu perlu perhatikan ya. Kalau prinsip saya gini ya teman-teman, nggak usah terlalu saklek lah, nggak usah terlalu saklek. Misalnya kalau di SMA itu ya di kelas 11 itu ada, ya tetap nggak masalah diambil ya. Mungkin kalau teman-teman apa punya apa punya punya teman guru fisika SMK, lebih baik dimintai perangkat pembelajarannya, teman-teman tinggal nanti nambahkan unsur set dan stem, itu lebih enak juga seperti itu. Mungkin ada lagi, silakan. Ya ada lagi mungkin. Cukup ya, kalau cukup kita akhiri aja nggak apa-apa ya. Sudah, ini berarti ada 15 mahasiswa, berarti nggak ada 2 ya. Ini yang apa, tugas-tugas akhir sudah disiapkan teman-teman ya, Lavis skripsi gitu. Ini mumpung masih ini ya, jadi kalau dengan adanya daring itu di sekolah daring sebenarnya perlu dimanfaatkan ya teman-teman, perlu dimanfaatkan. Kenapa? Karena kalau nanti sudah luring itu sekolah cenderung mempersulit ya. Jadi nanti misalkan teman-teman ini nggak tahu kondisi nanti ya, kondisi nanti kan semester 7 kan nanti teman-teman di apa di sekolah ya, paling nggak itu nanti sudah punya modal untuk ini ya, untuk apa, untuk skripsinya ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman nggak usah harus terlalu ini ya. Kalau saya lihat itu di skripsi di tempat kita itu ini ya terlalu nurun ke angka tingkat ya. Ada yang sigil ikut sigil semua gitu ya, ada yang apa ikut apa itu. Jadi itu kalau saya lihat itu kurang ini ya, kurang produktif itu ya. Jadi kalau malah lebih baik itu kalau teman-teman tuh mau move on, pindah misalkan cari jurnal terbaru, misalkan apa, ada yang STEM terbaru itu kaitan dengan apa. Jadi siapkan diri sekarang kan, biar apa, biar nanti itu kita punya peluang untuk apa, bisa publikasi, bisa dapat beasiswa LPDP seperti itu. Jadi kalau kita mau mainnya aman, main gampang itu nanti efeknya sulit ini. Kalau kita mau berjuang merebut LPDP ya. Kemarin itu Mbak Maria itu 2017 ya, Mbak Maria 2017 itu alhamdulillah ini sudah lolos dapat LPDP ya, Jadi itu kebetulan pembimbing skripsinya saya itu, skripsinya itu sudah tembus di 2 artikel Scopus ya. Jadi tergantung teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau santai-santai saja lihat kakak tingkat ya, itu nanti hanya ini repotnya itu kita mau publikasi ke yang agak jurnal itu susah. Tapi kalau teman-teman misalkan lihat yang terbaru apa sih, oh ini misalkan virtual reality gitu ya, yang terbaru apa sih, dipelajari, coba saya buat ini, itu nanti peluang besar. Jadi kalau mungkin nanti teman-teman mau cari beasiswa S2 itu lebih enak LPDP ya, jangan beasiswa UNS lah. Kalau beasiswa UNS itu
jebakan Batman. Ya kenapa jebakan Batman? Hanya dapat bebas SPP kan. Tapi kalau teman-teman ikutnya LPDP kan dapat SPP, dapat uang makan, dapat beasiswa untuk penelitian, dapatnya banyak gitu ya. Tapi kalau hanya beasiswa UNS itu nanti dapatnya hanya beasiswa bebas SPP, dan nanti kan luarannya ada jurnalnya. Ya jadi kan nanti kita kan nggak tahu nasib ke depan kan kita nggak tahu ya. Yang penting itu pesan saya, dipersiapkan. Jadi kalau mungkin sudah mau memikirkan skripsi, revis, saran saya jangan mengikuti dosen pembimbing ya. Biasanya gitu kan, misalkan Pak Fauzi itu wah sukanya apa sih, cari kakak tingkat, oh pembimbing saya Pak Fauzi suka ini, itu termasuk ini enggak buat kreativitas kita naik gitu kan. Tapi misalkan saya tuh senangnya ini, saya senangnya buat game ya, misalkan game, saya punya game ini udah saya cari jurnal saya ini, mungkin nanti satu-satu jadi jalan rezeki teman-teman kita kan nggak tahu seperti itu. Ya baik, saya kira gitu ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau didiskusikan lagi. Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya. Jadi ya, untuk fisika SMK nanti besok Senin kembali ke jam awal nggak apa-apa ya. Atau ke Selasa segini juga nggak apa-apa, yang penting teman-teman longgarnya kapan seperti itu. Baik, kita akhiri dulu. Teman-teman yang belum presensi jangan lupa ya, segera presensi. Nanti jam 9.10 kuliah akan saya tutup ya, akan saya upload bukti kuliah kita. Baik, kita akhiri dulu. Yang materi tadi bisa unduh enggak? RPS tadi unduh disiapkan. Kalau enggak nanti saya kirim di grup ya. Saya kirim di grup WA kita materi kita hari ini. Baik, kita akhiri dulu. Insya Allah minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.